Daftar negara ASEAN yang paling sering tampil di ajang Piala Dunia kelompok umur kini tengah menjadi sorotan publik, terutama setelah kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia U17. Tim asuhan Nova Arianto baru saja memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, usai meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman. Hasil tersebut membuat Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, kini kokoh di puncak klasemen grup C Piala Asia U17 2025 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Dengan raihan tersebut, Indonesia dipastikan menjadi juara grup dan otomatis mengamankan tiket menuju putaran final Piala Dunia U17. Pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus menambah daftar prestasi negara-negara ASEAN yang mampu menembus panggung dunia di level usia muda. Lantas, negara mana saja di Asia Tenggara yang paling sering lolos ke Piala Dunia kelompok umur? Yuk, simak ulasan lengkapnya. 1. Indonesia jadi negara ASEAN yang sering lolos Piala Dunia kelompok umur. Indonesia kini tercatat sebagai negara Asia Tenggara yang paling sering tampil di ajang Piala Dunia kelompok umur. Kemenangan terbaru yang diraih Timnas Indonesia U17 memastikan langkah mereka menuju Piala Dunia U17 2025, menjadikan keikutsertaan ini sebagai yang ketiga bagi Indonesia di level usia muda. Sebelumnya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia U20 pada tahun 1979 dan juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dengan torehan ini, Indonesia sukses melampaui rekor Thailand yang baru 2 kali mencicipi atmosfer Piala Dunia kelompok umur, yakni saat bermain di Piala Dunia U17 tahun 1997 dan 1999. Tak hanya Indonesia dan Thailand, 2 negara ASEAN lainnya yang pernah mencicipi ajang Piala Dunia kelompok umur adalah Vietnam dan Malaysia. Timnas Vietnam U20 tampil di Piala Dunia U20 2017 setelah lolos sebagai semifinalis Piala Asia U19 2016. Sementara itu, Malaysia pernah berpartisipasi di Piala Dunia U20 1997, namun keikutsertaan mereka terjadi karena status sebagai tuan rumah, bukan lewat jalur kualifikasi. Pencapaian Indonesia ini tentu menjadi tonggak sejarah penting bagi sepak bola ASEAN di level internasional. 2. Vietnam berpotensi menyusul Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Saat ini, Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang telah memastikan tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025. Namun, peluang untuk menambah wakil ASEAN di ajang bergengsi tersebut masih terbuka, dengan Timnas Vietnam U17 menjadi kandidat terkuat yang berpotensi menyusul. Timnas Vietnam U17 saat ini telah mengoleksi 2 poin dari 2 hasil imbang di fase grup, yakni saat menghadapi tim-tim kuat seperti Australia dan Jepang di grup B. Meski belum meraih kemenangan, peluang Vietnam belum tertutup. Untuk bisa lolos ke Qatar, The Golden Star Warriors wajib meraih kemenangan di laga terakhir fase grup melawan Uni Emirat Arab yang akan berlangsung pada Kamis malam, 10 April 2025 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, peluang Thailand untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 telah tertutup. Tim muda Gajah Perang harus angkat koper lebih awal setelah gagal meraih 1 pun poin dalam 2 pertandingan awal mereka di grup A Piala Asia U17 2025. Vietnam kini menjadi harapan terakhir ASEAN untuk menyusul jejak Indonesia, membawa semangat regional ke panggung dunia. Dengan kepastian lolosnya Timnas Indonesia U17 ke putaran final Piala Dunia U17 2025, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang telah mengamankan tiket menuju ajang bergengsi tersebut. Namun asa ASEAN belum sepenuhnya padam. Masih ada Vietnam U17 yang memiliki peluang besar untuk menyusul Garuda Asia ke Qatar. Meski baru mengoleksi 2 poin dari hasil imbang menghadapi kekuatan besar seperti Jepang dan Australia di grup B, peluang Vietnam masih terbuka lebar. Segala penentuan akan berlangsung di laga terakhir saat mereka menghadapi Uni Emirat Arab. Kemenangan di laga tersebut akan membawa mereka melaju ke panggung dunia, menemani Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara. Sementara itu, harapan dari Thailand harus kandas lebih awal setelah 2 kekalahan beruntun di grup A membuat mereka tersingkir dari persaingan. Kini, semua mata tertuju pada Vietnam. Akankah mereka mampu menjaga harapan ASEAN tetap hidup di Piala Dunia U17 2025? Mari kita tunggu bersama dan terus beri dukungan untuk para wakil dari kawasan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas dan sepak bola Asia.